Satu lagi nih, istri pejabat flexing kekayaan dan gaya hidup mewah. Kali ini dilakukan oleh istri seorang pejabat di Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensetnek. Karena ulah sang istri, kini pejabat tersebut dinonaktifkan dari jabatannya. Kemensetnek mengatakan telah membentuk tim verifikasi internal untuk menyelidiki harta kekayaan si pejabat. Kemensetnek juga akan berkonsultasi dengan KPK, PPATK, dan lembaga lain guna menindaklanjuti dugaan ketidakwajaran perolehan harta pejabat bersangkutan. Kita patut mengapresiasi Kemensetnek yang langsung bergerak menonaktifkan pejabat bersangkutan. Tapi sis dan bro, yang jadi permasalahan adalah ketika kita melihat kebiasaan flexing hidup mewah sebagai masalah sistemik di pemerintahan. Mulai dari kasus kepolisian Verdi Sambo, juga Teddy Minahasa, Kementerian Keuangan, DJP, ATR BPN, Sekda Provinsi Riau, Kemensetnek, bahkan sekarang Bea Cukai. Kebiasaan flexing gaya hidup mewah bisa jadi bukan karena sistem, tapi permasalahan orang per orang. Kenapa orang-orang di dalam institusi ini bisa melakukan kebiasaan tersebut? Ya karena peraturan yang berlaku melanggengkan mereka untuk berbuat demikian. Untuk menimbulkan efek jera, disinilah urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset berikut ketentuan beban pembuktian terbalik. Dengan RUU ini, pejabat publik yang punya harta kekayaan melampaui profil penghasilannya patut diduga melakukan penambahan kekayaan secara tidak sah atau illicit enrichment. Bila terbukti melakukan pengayaan secara tidak sah, maka dapat dimulai prosedur perampasan aset tanpa menunggu vonis terhadap tersangkanya, atau non-conviction based asset forfeiture. Selama RUU Perampasan Aset berikut ketentuan beban pembuktian terbalik belum disahkan, kita akan sering menyaksikan fenomena flexing gaya hidup mewah pejabat dan keluarganya. Dan sangat mungkin flexing gaya hidup mewah pejabat publik dan keluarganya itu berasal dari tindak pidana korupsi atau pidana lainnya. Sekarang kita kembalikan kemauan pemberantasan korupsi ke DPR sebagai pembuat undang-undang. Karena RUU Perampasan Aset yang juga mengatur ketentuan beban pembuktian terbalik ini sudah mandek 10 tahun lebih di DPR. Sikap DPR yang tak kunjung membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset menunjukkan mereka tidak memiliki political will yang kuat dalam pemberantasan korupsi. Sis dan bro, menjadi tugas kita bersama untuk mengkritisi dan mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset berikut beban pembuktian terbalik. Karena PSI percaya inilah salah satu kunci pemberantasan korupsi. Salam solidaritas.